Selamat siang Bu. Siang. Berhubung kita beberapa waktu yang lalu sempat kita wawancara, terus sempat juga kita melakukan pengkajian. Nah, di situ saya menemukan Ibu mengalami tekanan darah tinggi ya, seperti itu. Kalau di bahasa medisnya itu hipertensi. Nah, untuk itu karena mungkin Ibu belum memahami tentang apa itu tekanan darah tinggi, terus juga apa yang menyebabkan, terus juga kenapa bisa terjadi hal itu. Nah, seperti itu makanya saat ini saya akan minta kesediaan Ibu untuk kurang lebih waktunya 30 sampai 45 menitan, seperti itu. Bagaimana? Ya, saya mau bersedia. Baik, untuk itu mungkin kita akan langsung saja ya untuk belajar bersama kayak gitu, apa itu hipertensi, terus apa yang menyebabkan, seperti itu. Dan setelah itu ada sesi intervensi. Nah, intervensi itu kayak memberikan kayak pengobatan, tapi pengobatannya tanpa menggunakan obat-obat kimia, seperti itu. Saya mulai ya Bu. Ya. Nah, ini yang hipertensi itu sendiri itu adalah tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah itu tinggi. Nah, itu keadaan di mana darah sistolnya yang di atasnya itu lebih dari 140. Terus tekanan darah diastoliknya yang di bawah itu lebih dari 90. Jadi karena beberapa waktu yang lalu Ibu mengalami masalah mungkin tekanan darah tinggi, terus kadang kepalanya puyeng, pusing dan sebagainya. Nah, ini diakibatkan karena Ibu mengalami tekanan darah tinggi kayak gitu. Dan kemarin terakhir kan tekanan darah tinggi kan 130 kayak gitu, jadi 140 kayak gitu. Jadi tekanan darah tinggi itu lebih dari 140 dan di bawahnya lebih dari 90. Jadi kalau untuk secara normalnya itu 120/80 kayak gitu. Dan untuk faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya hipertensi seperti tekanan darah tinggi itu seperti ini. Nah, di sini ada risiko yang tidak dapat dimodifikasi itu seperti bisa juga diakibatkan karena umur juga bisa. Terus jenis kelamin juga bisa kayak gitu. Juga karena riwayat keluarga kayak keluarga punya tekanan darah tinggi, mungkin bapak atau mungkin ibu. Nah, itu bisa juga menyebabkan mungkin keturunannya itu mengalami hal yang sama. Nah, ini kedua, risiko yang dapat dimodifikasi. Nah, jadi hipertensi itu, tekanan darah tinggi itu bisa juga diakibatkan oleh kegemukan, obesitas. Juga diakibatkan oleh merokok, juga bisa menyebabkan. Seperti kurang aktivitas juga bisa menyebabkan. Nah, terus kayak dietnya tinggi lemak, makanannya, nah itu juga bisa. Terus juga konsumsi garam yang berlebihan, nah itu. Terus juga konsumsi alkohol juga itu bisa. Terus juga karena stres dan psikososial. Stres juga bisa menyebabkan. Nah, jadi ketika mengalami hipertensi, kalau tidak dicegah atau ditangani dengan segera, nah itu bisa mengakibatkan kepada penyakit-penyakit yang serius. Nah, seperti penyakit jantung bisa juga mengakibatkan stroke juga bisa. Setelah itu bisa penyakit ginjal, setelah itu kerusakan retina, dan kayak penyakit juga pembuluh darah tepi. Terus bisa menyebabkan gangguan saraf dan gangguan cerebral otak. Jadi bisa menyebabkan ini.
Dan cara untuk mengukur tekanan darah tinggi, mungkin kalau ibu punya tensi ataupun kalau tidak punya, nah itu mungkin ibu punya tensi dan sebagainya, punya penyediaan atau persediaan di rumah. Nah caranya itu seperti ini ya. Tapi kalau memang ibu tidak punya alat kayak begitu, nah itu bisa pergi ke pelayanan kesehatan terdekat, mungkin ke puskesmas atau mungkin kalau keluarga yang punya bagian sekolah kesehatan, terus mereka punya tensi, nah bisa juga sama mereka, jadi mengeceknya. Untuk cara untuk mencegahnya itu pencegahan hipertensinya. Pertama dengan seperti ini. Jadi atur pola makan. Seperti gula itu juga harus ada batas-batasnya. Seperti batas konsumsi gula itu kurang dari 50 mg. Jadi 4 sendok makan per harinya gula. Jadi 4 sendok makan per harinya seperti itu. Terus untuk garam itu juga dibatasi seperti kurang dari 5 gram. Jadi 1 sendok teh per hari digunakan di dalam sayur kayak gitu. Terus juga kurangi garam saat mungkin memasak. Terus juga batasi makanan yang kayak olahan cepat saji seperti gorengan ke jerohan kayak begitu. Terus juga ada protein dan lemak seperti batasi daging yang berlemak. Terus kayak minyak goreng. Jadi kurang dari 5 sendok makan per harinya. Dan untuk makan ikan itu sedikitnya mungkin 3 kali dalam seminggu. Dan untuk buah-buahan dan sayurnya seperti ini ya, 5 porsi, jadi 400 sampai 50 gram buah-buahan dan sayuran per hari seperti 1 porsi kayak setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, mungkin pisang, atau 3 sendok makan sayur yang sudah kayak dimasak gitu makannya. Ini untuk cara untuk apa ya, mengontrol ya hipertensi itu seperti pertama itu dengan mengetahui tekanan darah. Jadi tekanan darah normalnya itu kan 120/80 kayak gitu. Jadi kalau sudah tekanan darah tingginya terlalu tinggi, itu yang tadi itu 140/90. Jadi lebih dari sudah 140 itu berarti sudah tinggi. Itu sudah ya lumayan serius lah begitu. Untuk darah normalnya itu seperti ini 120/80. Kedua itu dengan kontrol tekanan darah Anda seperti secara rutin, mungkin kontrol di apotik, kalau tidak di puskesmas atau di rumah sakit seperti itu. Juga tekanan darah tinggi itu juga sering muncul tanpa gejala ya dia. Jadi bisa kayak kapan saja, mungkin karena stres, punya sosial, masalah yang lain, nah itu juga bisa, itu kan tanpa gejala tuh. Nah itu juga bisa menyebabkan. Jadi tekanan darah yang mungkin terlalu lewat batas, nah itu juga bisa menimbulkan komplikasi yang tadi itu, masalah jantung, saraf, mata dan sebagainya, stroke gitu, kalau tidak dikontrol. Terus kalau mengkonsumsi obat, nah itu pastikan obat itu selalu ada di samping ibu atau mungkin ada di rumah seperti itu kalau mengkonsumsi obat. Kalau dikasih mungkin obat itu juga penting dikonsumsi secara teratur, jadi sesuai anjuran yang diberikan dari dokter, perawat seperti itu.
Dan perlu juga mengetahui efek daripada obat tersebut sebelum diminum kayak gitu. Mungkin ada masalah yang lain. Jadi efek dari obat itu juga kadang kan bisa menimbulkan masalah yang lain. Jadi masalah yang itu mungkin ada alergi terhadap obat itu atau mungkin yang lain. Nah itu juga mungkin bisa dipastikan lagi gitu. Dan menggunakan obat itu juga harus berhati-hati, kayak beli obat sembarang di pasar, kayak di toko kecil. Nah itu juga mesti dikontrol. Cara untuk kendalikan hipertensi itu dengan patuh. Nah pertama itu dengan patuh, berarti periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran yang diberikan oleh dokter. Jadi periksa kesehatan seperti periksa tekanan darah, mungkin darah lengkap dan sebagainya, itu rutin. Terus kedua, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur yang dianjurkan oleh dokter maupun perawat, seperti itu. Dan juga tetap diet dengan gizi seimbang yang tadi, itu gula, lemak, nah itu juga mesti diperhatikan. Terus upaya aktivitas fisik dengan aman, seperti mungkin olahraga, itu juga mesti diperhatikan dengan kondisi daripada ibu, seperti itu. Jadi tidak harus olahraga itu semuanya mestinya oke, fine, oke, bagus, tidak. Tapi mesti diperhatikan sesuai dengan kondisi kesehatan. Terus terakhir itu hindari kayak asap rokok, alkohol, dan kayak zat karsigonik kayak lainnya, kayak zat kimia yang lainnya, itu juga mesti dihindari. Jadi tekanan darah tinggi itu adalah hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi, dan juga ini salah satu penyebab yang membunuh ratusan manusia ini secara diam begitu, maksudnya tanpa gejala juga orang bisa mengalami hipertensi itu. Bahkan ada juga yang gejala seperti itu. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang terkait. Ya memang itu yang biasa kadang muncul, tetapi kadang-kadang mungkin merasa pasti bisa diatasi begitu. Jadi mungkin dengan ini mungkin kita lebih bisa perhatikan lagi. Nah itu betul seperti itu. Jadi supaya lebih memperhatikan kesehatan lagi, terus makan kayak gitu, minum, terus aktivitas itu juga kayak olahraga. Ya itu yang harus diperhatikan kayak gitu, supaya tidak terjadi masalah yang besar tadi. Seperti itu. Dan untuk mengatasi hal ini, nah itu ada juga salah satu intervensi menurut penelitian. Nah itu caranya itu dengan merendam kaki dengan air hangat, seperti itu. Dan itu sangat mudah, simple, dan kita tidak harus pergi keluar rumah kayak gitu. Nah mungkin kita akan belajar langsung bukan? Nah gitu. Nah jadi rendam kaki dengan air hangat. Tadi itu hipertensi itu ada, nah ini yang tadi hipertensi itu hanya cuma pengantar saja. Jadi hipertensi itu kan lebih dari 140 dan 90. Nah itu sudah termasuk hipertensi. Dan untuk pengertian dari terapi rendam kaki ini adalah air hangat. Terapi ini dengan cara merendam kaki hingga batas 10-15 cm, jadi di atas mata kaki. Menggunakan air hangat yang mungkin suhunya 38 sampai 40 derajat. Jadi selama 20 sampai 30 menit merendam kakinya. Jadi secara ilmiah atau secara penelitian itu merendam kaki dengan air hangat itu dapat memperbaiki mikrosirkulasi kayak pembuluh darah, dan juga
bisa menyebabkan bisa juga menimbulkan vasodilatasi kayak pembuluh darahnya itu terhambat. Nah itu juga bisa memperlancarkan. Dan untuk manfaatnya, nah itu seperti melancarkan peredaran darah, terus juga bisa merilekskan otot, juga bisa menghilangkan racun dalam tubuh, juga membantu juga bisa mengurangi stres, juga menurunkan tekanan darah. Seperti itu manfaat dari rendang. Terus bahan-bahan yang mesti kita gunakan itu seperti wadah, baskom, air hangat, terus handuk atau waslap. Juga kalau punya speedometer tensi juga bisa. Maksudnya setelah rendam kaki itu kan bisa tensi lagi, cek tekanan darah seperti itu. Caranya untuk merendam air hangat itu pertama itu kan mesti persiapkan alat dan bahan tadi, baskom, air hangat dan handuk. Nah setelah itu panaskan air. Nah setelah airnya sudah panas itu akan dituangkan ke wadah atau baskom. Jadi sebelumnya itu nanti mungkin Ibu bersihkan kaki terlebih dahulu. Nah setelah itu baru rendam kaki selama 20 sampai 30 menit. Bisa juga 25 menit. Jadi waktunya 20 sampai 30 menit. Terus setelah sudah selesai itu angkat kaki dan dikeringkan. Jadi ini bisa dilakukan pagi maupun sore. Jadi sehari 2 kali. Terima kasih. Cukup sekian. Semoga sehat dan bahagia selalu. Sama-sama Bu, aku boleh bertanya nggak? Iya boleh. Kalau rendam kaki seperti tadi itu, apakah kita boleh melakukannya berulang-ulang? Untuk rendam kakinya itu bisa pagi maupun sore gitu. Jadi bisa mungkin dua kali, mungkin pagi sebelum aktivitas atau malam sebelum tidur. Nah itu bisa rendam kaki dulu kayak gitu. Supaya bisa merilekskan otot, juga melancarkan darah, aktivitas kan. Betul, seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin itu saja. Nanti kalau ada kekurangan nanti aku bisa hubungi Ibu lagi. Oh iya siap. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mungkin untuk belajar bersama terkait hipertensi, setelah itu cara menanganinya secara non farmakologis kayak gitu. Nah sudah cukup sekian dan mungkin kita akan mempraktekkan bersama kayak gitu, merendam kaki di air hangat. Seperti itu. Ini posisinya udah nyaman kan? Posisinya nyaman ya? Ini kita tunggu sampai 20 menitan ya. Ini sudah 20 menit ya. Jadi mungkin Ibu bisa angkat kaki dan mungkin dikeringkan kakinya seperti itu. Ya, seger ya perasaannya bagus, tenang. Walaupun rendamnya cuma kaki, tetapi rasa ininya tuh langsung dari merasakan semua. Semua. Jadi kayak merasa relax gitu ya, santai begitu. Oh baik. Jadi mungkin Ibu juga setelah ini bisa mempraktekkan ya di rumah kayak gitu secara mandiri. Jadi mungkin bisa dipraktekkan pagi dan sore seperti itu. Mungkin sebelum aktivitas dan setelah aktivitas
supaya merasa rileks lagi. Tadi kan manfaatnya bukan hanya untuk tekanan darah, tapi kan merilekskan otot, terus kayak menenangkan mungkin setelah aktivitas banyak, stres dan sebagainya juga bisa. Jadi bisa digunakan. Dan ini ada leaflet ya tentang tadi berendam kaki. Ada leaflet ini juga tentang tadi hipertensinya ini. Jadi mungkin kalau ibu mungkin mau melakukan tapi belum paham atau belum lupa tadi alur-alurnya, bahan-bahan, ibu bisa lihat di sini seperti itu. Mungkin bagaimana tadi perasaan, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Perasaannya sudah rileks. Namun kalau misalnya ada kekurangan dan ini mungkin nanti saya bisa bertanya lebih lagi. Gitu. Baik, mungkin bisa telepon, bisa chat, atau bisa langsung ngomong. Ya, ini kan ada nomornya ibu. Iya. Hubungi kembali. Oh ya, baik. Iya Bu, sekarang saya akan cek kembali tekanan darah ibu. Mungkin apakah udah masih baikkan atau masih tetap kayak seperti yang tadi. Permisi ya, tapi ya pinjam tangannya. Iya. Tangannya dulu. Tangannya di depannya. Oke. ...120 per 90 ya, masih lainnya ya masih normal lah ya maksudnya, tapi udah agak baikan gitu setelah habis tadi merendam kaki. Dan mungkin tadi kan ibu sempat sampaikan kalau mulai merasa rileks, jadi untuk tekanan darahnya normal seperti itu. Jadi ibu juga bisa mempraktekkan kembali tadi seperti merendam kaki itu di rumah secara mandiri. Pagi maupun sore. Dan terima kasih sekali untuk waktu ini, dan kita akan jumpa lagi kembali mungkin via media sosial ataupun secara face to face seperti ini. Terima kasih untuk kesediaannya. Saya cukup sekian. Terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama.